Mas Akbar. Masih nungguin di sini dari tadi. Ini apa? Iya, jadi ini tadi tuh temanku kan lagi ikutan bisnis MLM gitu. Jadi aku ditawarin produk kesehatan, bagus deh ini. Jadi langsung beli deh Ini akhirnya. bisa buat tambah cakep. Bisa, mau coba. Tapi bukan mau jualan loh. Oh iya. Dia itu ya, temanku itu dia udah ikutan MLM udah cukup lama. Dan lumayan menguntungkan. Iya. Selama ini dia menghasilkan ya bisa dikatakan lumayan lah gitu. Tapi kan aku jadi mikir kalau mau ikutan MLM, tapi banyak juga MLM yang palsu, ya kan? Nah, gimana nih supaya kita tidak terjebak atau tidak tertipu dengan MLM yang palsu itu? Iya. Jadi gini loh, Bang. MLM kan singkatan ya, multi level marketing. Jadi yang disebut dengan MLM itu adalah suatu sistem penjualan. Jadi kalau misalnya sistem penjualan itu sebenarnya produknya bisa apapun, tapi cara menjualnya dari mulut ke mulut dengan sistem berantai gitu. Jadi dibangunlah suatu sistem penjualan tanpa dia harus melalui distributor, melalui toko yang konvensional lah. Gitu ya. Jadi MLM itu sebenarnya adalah suatu sistem untuk membantu sebuah penjualan dari sebuah produk. Gitu, ya. Gitu. Nah, memang biasanya kemudian tergantung dari produknya nih, ya kan. Nah, yang sekarang terjadi dan cukup memprihatinkan menurut aku itu adalah sekarang ini banyak sekali apa istilahnya ya, money game, skema-skema tipu-tipuan gitu, arisan-arisan berantai yang berkedok MLM. Nah, ini yang harus kemudian diantisipasi oleh masyarakat dan dilihat mana sih yang sebenarnya MLM beneran, mana yang bohong-bohongan. Caranya gimana nih supaya kalau kita mau ikut terjun di bisnis MLM, tapi mengidentifikasi mana yang beneran, mana yang cuman tipu-tipu berkedok MLM aja, nanti kan rugi kan jatuhnya kita sendiri. Jadi gini, nomor satu kan udah ada asosiasinya ya, asosiasi MLM. Jadi otomatis kalau kita mau cari adalah perusahaan-perusahaan yang biasanya dia sudah menjadi anggota dari asosiasi. Karena untuk menjadi anggota asosiasi juga tidak mudah, gitu ya. Mereka harus berbisnis selama sekian tahun, ada persyaratan-persyaratannya lah, gitu ya. Itu nomor satu. Terus nomor dua yang kita harus tahu adalah namanya MLM, multi level marketing, dan memarketingkan suatu produk. Berarti harus ada produknya yang dijual. Karena kunci utama dari MLM itu adalah kita mendapatkan hasil income dalam bentuk komisi atau bagi hasil dari penjualan produk, bukan dari skema MLM-nya. Oh gitu, jadi harus ada produk. Harus ada nyatanya ya. Nyatanya gitu. Apakah tadi misalnya peralatan kecantikan, apakah obat-obatan, kebutuhan rumah tangga, sabun dan sebagainya, itu adalah alat produk. Yang ketiga, identifikasi adalah pada saat dilakukannya presentasi, biasanya kita diundang nih, ya rame-rame datang, presentasi bisnisnya lah gitu ya, diundang. Coba perhatikan bagaimana cara kita menghasilkan income. Apakah kita menghasilkan income lebih banyak dari income dan bonus ya otomatis ya, lebih banyak dari komisi penjualan produk, atau kita menghasilkan lebih banyak income dari mencari orang-orang di bawah kita, sistemnya, downline-nya. Yang benar yang mana? Yang benar dari penjualan produk. Oh, bukan dari mencari orang. Bukan dari mencari orang, karena kalau mencari orang berarti kita bisnis mencari orang. Bisnis rekrutmen. Tidak ada yang dijual. Tidak ada yang dijual, betul gitu. Oh gitu ya. Jadi nanti coba dilihat pembagian komisinya, pembagian bagi hasilnya, pembagian income yang diterima, komposisinya lebih banyak dari jual produk atau dari cari orang. Jadi ingat bahwa yang namanya MLM itu adalah menjual, gitu ya. Kalau kita memang bukan jiwanya penjual, bukan sales, kita orang yang, kan orang beda-beda ya. Ada orang yang lebih nyaman, saya di balik meja aja. Atau saya berani jualan tapi nggak mau ketemu one on one, saya orangnya pemalu, saya mendingan jual online misalnya, lewat komputer misalnya gitu. Saya introvert misalnya, mereka tidak cocok untuk masuk ke bisnis yang berhubungan dengan MLM. Karena MLM itu adalah proses penjualan. Jadi kita ini bertemu langsung dengan yang beli begitu ya. Kita ini marketing, datang ketemu langsung dengan calon pembeli yang juga nanti akan menjadi calon downline kita kalau memang mereka dibutuhkan. Kalaupun mereka tidak mau menjadi orang di bawah kita yang membantu menjual produk kita, mereka cukup jadi pembeli aja, konsumer aja. Gitu. Baik, terakhir nih Mas Akbar ya tipsnya. Tadi kan dikatakan kalau yang menjual produk itu harusnya kita lebih tertarik ke arah sana dari yang menjual produk. Berarti seberapa penting sih kita dalam memilih MLM ini berdasarkan pertimbangan produknya? Jadi akhirnya gini, pada akhirnya kan kita harus berkaca bahwa saya ini adalah sebenarnya sales, penjual dari suatu produk di bisnis MLM ini. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah produk yang saya jual itu memang dibutuhkan oleh masyarakat? Nah, itu dia. Nah, jadi kalau yang ditawarkan produk yang tadi misalnya,
saya orangnya nggak suka olahraga, saya nggak punya teman yang suka olahraga, tapi kemudian MLM-nya misalnya peralatan olahraga atau peralatan mancing deh, biar agak sedikit jauh gitu kan. Ini jualannya kemana gitu kan? Nah tapi kayak misalnya obat-obatan, suplemen, apalagi sekarang kan orang pengen hidup sehat dan segala macam ya. Terus kebutuhan rumah tangga, sabun segala macam yang memang dipergunakan oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu adalah produk-produk yang menurut kita mungkin kita bisa jual ke teman-teman kita, ke lingkungan kita karena memang produknya dibutuhkan. Jadi pembelinya bisa lebih jelas Bisa lebih ya. luas lagi, betul. Jadi standar marketing dari suatu penjualan produk itu sama juga dipakai di MLM. Oke, baik. Makasih banyak loh Mas Akbar untuk Iya. tips-tipsnya nih. Kalau gitu nanti saya pertimbangkan dulu, saya lihat dulu nih produknya memang akan laku tidak, terus bener tidak nih terdaftar di asosiasi MLM. Thank you ya Mas Akbar. Yuk.